Jakarta, Mei 98. Langit kelabu diselimuti asap hitam yang mengepul dari berbagai sudut kota. Jalan-jalan utama dipenuhi pecahan kaca, sisa pembakaran, dan aroma bensin yang menusuk hidung. Suara teriakan bercampur dengan dentuman tembakan dan sirine yang meraung tanpa henti. Di tengah kekacauan itu, di sebuah ruangan yang megah namun terasa mencekam, seorang presiden yang telah memegang kekuasaan lebih dari 3 dekade duduk terdiam. Pandangannya kosong, menatap ke arah jendela yang menghadap halaman Istana Merdeka. Ia tahu dunia yang dibangunnya selama 32 tahun sedang runtuh di hadapannya. Di luar, gelombang manusia terus bergerak. Para mahasiswa, buruh, dan rakyat biasa berkumpul di jalanan, meneriakkan satu kata yang mengguncang fondasi kekuasaan: reformasi. Pada akhirnya salam mau bergerak. Awal tahun 98 menjadi titik awal dari sebuah krisis yang akan mengubah wajah politik Indonesia selamanya. Krisis moneter yang melanda Asia pada pertengahan 97 semakin memburuk memasuki tahun baru. Rupiah yang semula berada di kisaran 2.000 per dolar Amerika Serikat jatuh terjun bebas hingga melewati 15.000 per dolar. Nilainya bukan hanya anjlok, tapi nyaris tak terkendali. Dampaknya terasa langsung di dapur rakyat. Harga beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya melambung tinggi. Para pekerja kehilangan daya beli, perusahaan-perusahaan besar dan kecil bangkrut, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Di pasar-pasar, keluhan bergema. Orang-orang mulai mengantri untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang masih terjangkau. Sementara banyak lainnya harus menahan lapar. Dalam situasi seperti itu, rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu memberikan solusi cepat dan efektif. Namun, langkah-langkah yang diambil Soeharto justru mengundang kritik tajam. Setelah kembali terpilih untuk masa jabatan ke-7 pada Maret 98 melalui mekanisme MPR yang secara praktis tak memberi ruang oposisi, ia membentuk kabinet baru yang didominasi keluarga, kroni, dan orang-orang dekatnya. Nama-nama seperti Bob Hasan dan Harmoko tetap dipertahankan, sementara putri sulungnya, Siti Hardianti Rukmana, menduduki jabatan Menteri Sosial. Bagi rakyat yang sedang menderita, komposisi kabinet ini adalah simbol dari KKN yang selama ini dituding sebagai akar dari banyak masalah bangsa. Di kampus-kampus, diskusi-diskusi politik menjadi semakin panas. Mahasiswa mulai turun ke jalan, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan kota-kota lain. Tuntutan mereka sederhana namun keras: turunkan harga, hapus KKN, dan buka jalan menuju demokrasi. Namun, di antara tuntutan itu, satu kalimat mulai terdengar semakin lantang, menjadi mantra perlawanan yang menakutkan bagi Orde Baru: turunkan Soeharto. Di titik ini, api perlawanan sudah menyala. Tekanan bukan hanya datang dari rakyat, tetapi juga mulai merambat ke dalam tubuh pemerintahan dan militer. Perlahan namun pasti, fondasi kekuasaan yang selama puluhan tahun kokoh itu mulai retak. Memasuki bulan Mei 98, suhu politik di Jakarta bukan hanya panas secara metaforis, tetapi juga terasa nyata di jalan-jalan. Ibu kota berubah menjadi panggung perlawanan terbuka. Spanduk-spanduk besar terbentang di jembatan penyeberangan. Coretan-coretan turunkan Soeharto mulai muncul di tembok-tembok kampus dan jalan raya. Sementara ribuan mahasiswa berbaris dengan wajah penuh tekad membawa poster yang menuntut perubahan. Di berbagai titik, mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Atmajaya, hingga Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada melakukan aksi damai yang berulang kali berujung bentrokan dengan aparat keamanan. Jalan Sudirman, Tamrin, hingga kawasan Senayan menjadi lautan manusia. Mereka bergerak dalam kelompok besar, mengenakan ikat kepala bertuliskan reformasi, dan mengangkat tangan dengan simbol 3 jari. Suasana Jakarta semakin mencekam ketika informasi dari berbagai daerah masuk. Demonstrasi besar-besaran juga pecah di Medan, Solo, Yogyakarta, hingga Makassar. Laporan penangkapan, pemukulan, dan pembubaran paksa aksi mahasiswa beredar dari mulut ke mulut, mengobarkan kemarahan dengan lebih besar. Di balik layar, tanda-tanda perpecahan mulai terlihat di kalangan elit. Sebagian menteri mulai mempertanyakan efektivitas kebijakan presiden, sementara sebagian petinggi militer, terutama di lingkaran ABRI, mulai gelisah melihat eskalasi yang tak terkendali. Informasi intelijen menyebutkan bahwa gelombang demonstrasi semakin sulit diprediksi dan bisa memuncak menjadi kerusuhan massal.
Soeharto yang terbiasa menghadapi tantangan politik dengan tangan besi, kini dihadapkan pada situasi yang lebih rumit. Lawannya bukan hanya segelintir oposisi politik, melainkan massa rakyat yang bergerak secara spontan dan serentak di seluruh negeri. Tekanan ini bukan hanya soal politik, tekanan psikologis juga dirasakan oleh para aparat di lapangan. Mereka berhadapan dengan ribuan mahasiswa yang seusia anak-anak mereka sendiri, memaksa mereka untuk memilih antara mengikuti perintah atasan atau mendengarkan hati nurani. Jakarta di bulan itu benar-benar menjadi kota yang berdetak dengan ritme ketegangan. Semua orang tahu sesuatu yang besar sedang menuju puncaknya. 12 Mei 98, hari itu langit Jakarta tampak mendung, seolah menyeratkan firasat buruk. Sejak pagi, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti berkumpul di kampus mereka di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Mereka menggelar aksi damai untuk menyuarakan tuntutan reformasi. Awalnya, suasana masih terkendali. Para mahasiswa duduk berbaris rapi di halaman kampus, membawa poster dan spanduk. Orasi bergema dari panggung darurat yang dipasang di tengah lapangan. Mereka berencana melakukan long march menuju gedung DPR MPR untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun, barikade aparat keamanan menutup rapat seluruh akses keluar dari kampus. Negosiasi sempat dilakukan. Perwakilan mahasiswa mencoba berbicara dengan aparat untuk memintakan izin lewat, menegaskan bahwa aksi mereka damai. Namun, izin tidak pernah diberikan. Saat sore menjelang malam, suasana mulai memanas. Mahasiswa yang mulai kelelahan memutuskan mundur ke dalam kampus. Mereka berjalan perlahan, beberapa sambil melambaikan tangan sebagai tanda tidak ingin ada bentrokan. Namun tiba-tiba suara letusan terdengar. 1, 2, lalu beruntun. Awalnya banyak yang mengira itu peluru karet atau tembakan peringatan, tapi teriakan panik segera pecah. Beberapa mahasiswa terjatuh, darah mengalir di aspal. Dalam hitungan menit, 4 mahasiswa tewas: Elang Mulyana Lesmana, Hafidil Royan, Hendriawan Si, dan Heri Hertanto. Mereka menjadi martir reformasi. Berita kematian mereka menyebar dengan cepat. Foto-foto tubuh mereka yang terbujur kaku di rumah sakit, wajah-wajah muda dengan luka tembak, menghantam hati nurani publik. Televisi menayangkan suasana duka di kampus Trisakti. Ribuan lilin dinyalakan di berbagai kota. Namun, rasa duka itu segera berubah menjadi kemarahan besar. Kematian 4 mahasiswa ini bukan sekadar tragedi. Ia menjadi pemicu ledakan yang selama ini hanya terpendam. Gelombang protes berubah menjadi gelombang amarah, dan Jakarta bersiap memasuki babak paling kelam dalam sejarahnya. 13 Mei 98, Jakarta terbangun dalam suasana duka yang berat. 4 mahasiswa Trisakti yang tewas sehari sebelumnya menjadi simbol perlawanan. Foto mereka terpampang di koran-koran, wajah-wajah muda yang meregang nyawa demi reformasi. Namun, di balik suasana berkabung itu, bara kemarahan telah menyala di hati rakyat. Pagi itu, massa mulai bergerak. Mahasiswa, buruh, dan warga biasa turun ke jalan. Namun, di antara kerumunan itu, mulai terlihat kelompok-kelompok yang tidak jelas asalnya. Mereka membawa bensin, besi, dan senjata tajam. Tak lama, letupan pertama terjadi. Toko di Glodok dibakar, lalu menyebar ke kawasan lain. Api menjilat langit Jakarta, asap hitam membumbung, dan kepanikan melanda. Kerusuhan dengan cepat meluas. Pusat-pusat perbelanjaan dijarah, ruko-ruko dirusak, mobil-mobil dibakar. Banyak korban jatuh, tidak hanya karena kekerasan fisik, tetapi juga terjebak dalam gedung-gedung yang terbakar. Kawasan Glodok, Klender, hingga Pasar Baru menjadi saksi bisu tragedi itu. Di Klender, sebuah pusat perbelanjaan terbakar, menewaskan ratusan orang yang terjebak di dalamnya. Tragedi ini semakin kelam dengan terjadinya kekerasan terhadap perempuan etnis Tionghoa. Laporan-laporan tentang pemerkosaan massal dan penyerangan brutal mengguncang nurani bangsa. Hingga kini, banyak dari kasus itu tidak pernah sepenuhnya terungkap. Di tengah kekacauan, aparat keamanan tampak kewalahan, atau seperti yang dituduhkan sebagian pihak, sengaja membiarkan kerusuhan meluas. Ada dugaan kuat bahwa kerusuhan ini ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan kondisi darurat yang bisa menguntungkan posisi politik tertentu. Soeharto, yang saat itu sedang berada di Kairo menghadiri konferensi G15, segera mempersingkat kunjungannya dan terbang pulang. Namun, ketika ia tiba di tanah air, situasi sudah berada di luar kendali. Jakarta berubah menjadi kota yang dikepung ketakutan, dan seluruh negeri mulai mempertanyakan, apakah ini masih bisa diselamatkan, ataukah kita sedang menyaksikan runtuhnya sebuah rezim.
Menjelang 20 Mei 98, suasana di Istana Negara berubah drastis. Ruang-ruang yang biasanya ramai oleh aktivitas para menteri, staf, dan tamu penting kini terasa lengang. Telepon-telepon berdering bukan untuk memberi laporan kemenangan, tetapi membawa kabar buruk tentang kerusuhan yang belum padam, unjuk rasa yang semakin besar, dan dukungan yang kian menipis. Para menteri yang selama ini setia mulai mengambil jarak. Satu persatu pengunduran diri diumumkan. Beberapa alasan mereka terdengar diplomatis, seperti alasan kesehatan atau kebutuhan pribadi. Namun, publik dan para pengamat tahu ini adalah tanda jelas bahwa kapal besar Orde Baru sedang bocor dan para penumpangnya memilih melompat sebelum tenggelam. Puncak dari gelombang pengunduran diri ini terjadi ketika 14 menteri, termasuk Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Bob Hasan, menyatakan menolak bergabung dalam Kabinet Komite Reformasi yang hendak dibentuk Soeharto. Penolakan ini bukan hanya pukulan politik, tetapi juga tamparan simbolis bagi seorang presiden yang selama ini dikenal sebagai figur yang tak terbantahkan. Di saat yang sama, suara penolakan juga datang dari lembaga legislatif. Harmoko, Ketua DPR MPR, yang selama ini dikenal sebagai loyalis, secara terbuka meminta presiden mengundurkan diri demi kebaikan bangsa. Langkah ini dianggap sebagai sinyal bahwa dukungan politik di parlemen sudah runtuh. ABRI, yang selama puluhan tahun menjadi tiang utama kekuasaan Soeharto, mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Pimpinan militer seperti Jenderal Wiranto menyarankan langkah-langkah yang lebih kompromis, sementara sebagian perwira memilih menunggu dan melihat ke arah mana angin politik berhembus. Di dalam istana, Soeharto semakin terisolasi. Pertemuan demi pertemuan dengan tokoh politik dan tokoh agama dilakukan. Namun, sebagian besar justru memberi saran yang sama, mundur. Bagi Soeharto, ini bukan sekadar tekanan politik, tetapi pengkhianatan dari orang-orang yang dulu ia percayai. Istana yang dulu menjadi pusat kendali kekuasaan, kini berubah menjadi benteng yang sunyi. Dan di luar sana, rakyat menunggu satu keputusan yang akan mengubah sejarah Indonesia untuk selamanya. 21 Mei 98. Pagi itu Jakarta masih dalam suasana tegang. Di luar istana, ribuan mahasiswa dan warga berkumpul, menunggu kabar yang sejak beberapa hari terakhir berhembus kencang. Presiden Soeharto akan mundur. Di berbagai sudut kota, radio, televisi, dan bahkan pengeras suara masjid menyiarkan kabar yang sama, bahwa pukul 9 pagi akan ada pengumuman penting dari Istana Merdeka. Di dalam istana, suasana berbeda dari biasanya. Beberapa jam sebelumnya, Soeharto menggelar pertemuan terakhir dengan Wakil Presiden B.J. Habibie, Panglima ABRI Jenderal Wiranto, dan sejumlah tokoh penting. Semua saran yang masuk mengarah ke satu kesimpulan, jalan terbaik untuk meredam gejolak adalah dengan mundur. Bagi Soeharto, keputusan ini bukan hal yang mudah. Selama 32 tahun, ia memimpin Indonesia dengan cengkeraman kuat. Ia naik ke tampuk kekuasaan setelah tragedi 65, membangun Orde Baru yang stabil secara politik. Kini, semua itu berakhir di hadapannya. Pukul 9.05, Soeharto melangkah ke ruang siaran. Ia mengenakan setelan safari abu-abu khasnya. Wajahnya datar, tetapi matanya menyeratkan kelelahan. Di hadapan kamera televisi nasional, dengan suara berat namun terukur, ia membacakan naskah pengunduran diri. Ia menyatakan menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sesuai dengan konstitusi. Hening sejenak menguasai ruangan setelah kalimat terakhirnya. Lalu, di luar istana, sorak-sorai membahana. Tangis haru bercampur tawa lega, mahasiswa berpelukan, rakyat berdoa, dan sebagian lain masih tak percaya bahwa momen ini benar-benar terjadi. Setelah pengumuman itu, suasana Jakarta berubah drastis. Sorak-sorai rakyat terdengar di banyak sudut kota, namun di beberapa tempat masih tersisa ketegangan. Aparat keamanan tetap berjaga, khawatir akan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan momentum untuk menciptakan kekacauan baru. B.J. Habibie, Wakil Presiden yang kini resmi menggantikan Soeharto, menghadapi tugas berat. Ia mewarisi negara yang terpuruk dalam krisis ekonomi, politik yang rapuh, dan masyarakat yang terbagi. Nilai rupiah masih melemah, kepercayaan publik terhadap pemerintah berada di titik nadir, dan tuntutan reformasi belum berhenti. Mahasiswa yang sebelumnya menguasai gedung DPR MPR menyatakan bahwa pengunduran diri Soeharto hanyalah langkah awal. Mereka menuntut pembubaran dui fungsi ABRI, penghapusan KKN, serta pemilihan umum yang bebas dan demokratis.